السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan salatul jamaah ataupun duduk di majlis ilmu mendengarkan nasihat-nasihat yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk datang ke tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan berhubung Ustaz kita Ustaz Abdullah Husni hafizahullah taala berhalangan untuk mengisi di malam hari ini, maka beliau meminta ana untuk menggantikan beliau mengisi kesempatan ini. Dan insyaallah pembahasan yang kita akan bacakan pada kesempatan malam hari ini berjudul Ma yantafi'u bihil mayyit ba'da mautihi. Apa saja yang bermanfaat bagi seorang mukmin yang telah meninggal dunia setelah dia meninggal. Ya. Di amalan-amalan yang mendatangkan manfaat bagi seorang mukmin setelah dia meninggal dunia. Kenapa ini perlu kita bahas? Alasannya yang pertama, semua kita akan meninggal dunia. Ya. Dan ketika kita meninggal dunia, tentu tidak bisa kita beramal lagi. Tidak bisa kita sholat, tidak bisa kita bersedekah, tidak bisa kita membaca Al-Quran, tidak bisa kita sholat berjamaah, menuntut ilmu, tidak bisa. Sehingga sumber-sumber pahala itu terputus. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. illa min thalath,
kecuali dari 3 sumber: sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia wariskan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kalau kita membaca hadis ini, berusaha memahami kandungannya, maka kita akan menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, orang mukmin ini. Dengan apa? Dengan memberikan peluang untuk mendapatkan pahala meskipun kita telah meninggal dunia. Ini nikmat yang besar, kasih sayang Allah. Boleh jadi ketika kita hidup kita lalai sedikit ibadah kita, sementara dosa kita menumpuk, kemudian kita meninggal dunia. Kalau tidak ada peluang lagi untuk mendapatkan pahala, binasalah kita. Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa saja yang timbangan amal kebaikannya ringan, lebih berat timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Merugilah kita kalau kita meninggal dalam keadaan bertumpuk dosa dan minim pahala, merugi kita. Tapi sekali lagi, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala meskipun kita telah meninggal dunia. Dan Nabi menyebutkan di sini ada 3 amalan yang bisa kita persiapkan sekarang ketika kita hidup ini, dan buahnya bisa kita menikmati setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah as-sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wa hiya kullu sadaqatin yastamirru naf'uha ba'da mauti sahibiha, yaitu sedekah yang manfaatnya terus menerus mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia, pelakunya telah meninggal dunia. Apa contohnya? Dia contohkan di sini hafru bi'rin, bina'u masjidin, seperti membuat sumur, orang setiap hari minum darinya. Setiap kali orang minum darinya, yang membuatnya dapat pahala terus. Puluhan tahun dia meninggal dunia, tapi selama itu tetap air itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, atau bahkan manusia dan hewan secara umum mengambil manfaat di situ, dia akan terus dapat pahalanya. Atau membangun masjid, dia menyumbang, mendermakan hartanya untuk membangun masjid. Masjid tersebut digunakan untuk salat oleh kaum muslimin, tempat bersujud, berdoa, membaca Al-Quran, menimba ilmu, sehingga orang yang membangunnya ini terus dapat pahala yang deras meskipun dia telah berada di dalam kuburnya, terus dia dapat pahala. Atau dia bangun sekolah yang di situ dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Tiap hari para santri misal membaca Al-Quran, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, maka dia juga akan terus mendapatkan aliran pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Apalagi contohnya tibaatul masahif, atau dia menyumbang untuk pengadaan mushaf Al-Quran.
sehingga orang-orang membacanya dan dia terus mendapatkan pahala. Dan yang semisalnya, ya. Yang jelas sedekah jariyah ini, ya, yang arti jariyah kan mengalir, sedekah yang manfaatnya terus mengalir sehingga pahalanya juga akan terus mengalir. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan as-sadaqatul jariyah hiyal waqfu 'inda jumhuril ulama. Yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf, kata beliau. Menurut jumhur ulama, wakafkan tanahnya pembangunan masjid, mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah. Nah, ini amal jariyah. Nah, maka hendaklah kita yang masih hidup, yang dimudahkan rizkinya, diberikan harta, jangan kita hanya habiskan untuk kesenangan dunia saja. Pikirkan juga kesenangan setelah kita meninggal dunia ini. Ya. Kita tidak bisa menghabiskan harta kita saking banyaknya misalkan. Kalau kita tidak sedekahkan, otomatis sudah akan menjadi milik orang setelah kita meninggal dunia. Maka seorang mukmin yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingat kematian dan dia juga persiapan. Ketika beliau ditanya, ayyul mu'min akyas, wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdas? Beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum laha isti'dadan. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling semangat untuk mempersiapkannya. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu ini dia ajarkan langsung, diajarkan anaknya, muridnya, istrinya, ya. Diajarkan ilmu yang bermanfaat, diajarkan membaca Al-Quran bermanfaat, diajarkan baca surat Al-Fatihah, sehingga anak yang diajarkan ini sholat terus membaca Al-Fatihah yang diajarkan itu. Selama hidupnya dia sholat, selalu dia dapat pahala. Ya. Maka dari sini juga kita ketahui betapa sabda Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, karena pahala berapa banyak yang akan dia dapatkan kalau melalui dia orang-orang bisa baca Al-Quran. Otomatis dia akan sholat baca Al-Quran tiap hari, berarti dia akan terus dapat pahala yang mengalir. Ya. Atau bitta'lif, ya. Atau secara tidak langsung dia menulis buku. Dia menulis misalkan tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, haji yang benar, tata cara berzakat, akidah yang benar. Dia tulis buku-buku sehingga orang mengenali akidah yang benar, ibadah yang benar melalui bukunya. Ini juga termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, sehingga orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia tinggalkan ini akan menjadi sumber pahala baginya meskipun dia telah meninggal dunia. Ya. Kalau dia tidak mampu misal mengajarkan ilmu, menulis pun dia tidak mampu, tapi dia turut andil juga menyebarkan ilmu. Misalkan dia beli kitab-kitab para ulama, kemudian diberikan para dai, sehingga para dai, para asatidz tersebut membaca kitab itu untuk berdakwah, sehingga ilmu ini tersebar ke penjuru dunia.
melalui usaha dia juga yang membelikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah, ini juga cara cerdas untuk mendapatkan aliran-aliran pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Fathul Bari, yadkhulu fil ilmi nafi' kullu ta'limin yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang dia ajarkan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ajarkan akhlak yang mulia, dia ajarkan ibadah yang benar, akidah yang benar. Ini semua termasuk al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, di sumber pahala yang mengalir kepada seorang mukmin meskipun dia telah meninggal dunia adalah al-waladus salih alladhi yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi anak yang saleh akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya di masa hidupnya maupun setelah dia meninggal dunia. Bidu'aihi wastighfarihi lahuma, karena sebab doa mereka, permohonan ampun yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bermanfaat sampai kepada orang tuanya. Ya. Jangankan anaknya, kaum muslimin secara umum juga kalau mendoakan saudaranya yang beriman, maka ini juga sampai. Nah, ini sekaligus motivasi bagi kita para orang tua untuk berusaha menjadikan anak kita ini menjadi anak yang saleh, menanamkan kecintaan terhadap akhirat, menanamkan bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai semangat kita melihat dia sukses di dunia membuat kita lupa akan kesuksesannya setelah meninggal dunia. Ya, Allah secara khusus berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah menunjukkan khitab ini kepada para orang tua, menyuruh mereka menjaga diri mereka dari api neraka. Bukan sampai di situ, dan juga menyuruh mereka menjaga keluarganya dari api neraka. Istri dan anak-anaknya berarti bagian dari keluarga. Bagaimana caranya? Kata Ali radhiyallahu anhu, bita'limihim wa ta'dibihim, mengajarkannya ilmu, mendidiknya, mengajarkannya adab. Nah, ini perlu kita sadari bahwa anak-anak yang Allah berikan kepada kita, maka ini di samping dia adalah nikmat sebagai penyejuk pandangan kita, tapi di sisi lain dia adalah tanggung jawab juga yang harus kita berusaha menjadikannya anak yang saleh. Kalau ada yang bertanya kenapa harus saleh, karena tidak semua anak bakti kepada kedua orang tuanya. Tidak semua anak pandai mendoakan orang tuanya. Bahkan tidak jarang anak benci sama orang tuanya, tidak paham tentang bakti kepada orang tua. Bahkan dia menyalahkan orang tuanya. Setelah meninggal pun dia melaknat orang tuanya karena sedikitnya warisan yang mereka tinggalkan, karena harta-harta yang dulu dijual sama orang tuanya misalkan, karena dididik dengan cinta kepada dunia sehingga dia tidak segan-segan membenci kedua orang tuanya,
karena sebab sedikitnya harta yang mereka wariskan, ya. Nah, makanya poin yang ketiga ini, waladun salih yad'u lahu, ini perlu kita perhatikan, ya. Dan itu paling utamalah tanggung jawab orang tua sebelum tanggung jawab sekolah. Jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah, jadi yang paling utama itu adalah orang tua. Adapun pondok, madrasah, ya, hanya membantu untuk menjalankan kewajiban kita itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, di antara amalan yang bermanfaat bagi orang mukmin yang telah meninggal dunia adalah ad-du'a wal istighfar minal muslimin, doa dan istighfar dari kaum muslimin. Tadi kan di hadis itu secara khusus dari anak, ya, dari anak. Nah, sekarang ini yang keempat ini, doa dan istighfar dari kaum muslimin. Apa bedanya? Kalau dari anak, ya, banyak para ulama menjelaskan semua ibadah dan amal-amal saleh yang dilakukan oleh anak, sebagian para ulama mengatakan otomatis orang tuanya dapat pahala meskipun dia tidak secara langsung meniatkannya untuk orang tuanya, meskipun dia tidak mengatakan ini untuk orang tua saya, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-walad min kasbik, sesungguhnya anak itu bagian dari usahamu wahai orang tua, ya, bagian dari amal. Sebagaimana Allah menyebutkan anaknya Nabi Nuh, disebutkan sebagai amal, innahu amalun ghairu salih, dia itu amalan yang tidak saleh. Sehingga anak-anak yang beramal saleh, rajin salat, rajin puasa, otomatis, kata ulama, otomatis orang tuanya dapat andil, karena dia yang membiayai dia untuk belajar sehingga dia paham ibadah yang benar, akidah yang benar, maka dia dapat pahala terus orang tua ini. Adapun selain dari anak, ya, maka secara hukum asalnya, ya, kita tidak dapat manfaat dari mereka kecuali yang ditetapkan oleh dalil. Kita tidak bisa masuk surga dengan amal orang lain, kita tidak bisa dapat manfaat dari amal orang lain kecuali yang disebutkan oleh dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, sungguhnya manusia tidak mendapatkan ganjaran kecuali dari apa yang dia usahakan. Ini secara hukum asalnya, ya. Maka jangan kita bergantung pada orang lain, ingin masuk surga dengan rajinnya orang lain, ya. Karena masing-masing kita, ya, ya, akan menembus diri kita dengan amal kita sendiri. Tapi ada beberapa yang dikecualikan oleh dalil, meskipun orang lain yang mengamalkannya bisa sampai ke kita. Nah, salah satunya adalah doa dan istighfarnya kaum muslimin. Sepakat para ulama mengatakan dia sampai, ya. Kenapa? Karena salatul janazah isinya adalah doa. Kalau doa tidak sampai dari kaum muslimin ke muslim yang lainnya, untuk apa hikmahnya salat janazah? Salat janazah di antara isinya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, ya. Nah, itu doa seorang mukmin terhadap saudara yang telah meninggal dunia, dan ini disepakati oleh para ulama sampai, ya. Maka kita jangan melupakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan secara umum, dan keluarga-keluarga kita secara khusus, lebih khusus lagi orang tua kita. Semua kita pasti punya orang tua. Kalau dia telah meninggal dunia, betapa butuhnya dia terhadap doa kita.
Bahkan di antara mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat ditinggikan derajatnya karena sebab anaknya terus mendoakannya, sampai dia heran sendiri mengatakan, ya Rabbi anna li hadza, wahai Rabbku, dari mana derajat yang tinggi ini terus ditingkatkan? Maka dijawab, bistighfari waladika as-salih. Ini karena sebab doa istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu yang saleh. Ya. Nah, dalil bahwasanya doa dari kaum muslimin sampai kepada saudaranya yang muslim yang telah meninggal dunia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, di mana Allah memuji orang-orang beriman yang mendoakan saudaranya yang telah mendahuluinya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, Allah muji orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Allah memuji orang-orang yang mendoakan saudara yang telah meninggal dunia, yang menunjukkan ini pertama adalah amal yang saleh, berarti amal yang dicintai oleh Allah karena Allah memujinya. Kalau Allah memuji suatu amalan bertanda dia adalah ibadah, sudah jelas. Kalau Allah memerintahkan memuji suatu amalan, itu menandakan amalan tersebut adalah ibadah. Berarti kalau dia ibadah mendatangkan pahala. Ya. Nah, makanya kita, ya, apabila kita mendatangi pemakaman kaum muslimin, kita ziaratul kubur, maka di antara sunnah yang sangat ditekankan adalah mendoakan mereka. Ingat, mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Karena orang yang meninggal dunia betapa butuh terhadap doa saudara yang masih hidup. Ya. Jadi kita ketika ziaratul kubur berusaha mengamalkan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, mendoakannya, sehingga kita pertama dapat pahala dari mengikuti sunnah itu, dan juga telah berbuat baik kepada saudara kita yang telah meninggal dunia. Adapun kita ke sana tidak mendoakan, mengabaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdoa kepadanya, ini mendatangkan pelanggaran. Orang sedang butuh doa, bukannya didoakan malah minta ya, kesembuhan darinya, minta dilancarkan rizkinya, padahal dia sendiri tahu orang ini meninggal dunia dahulu karena sakit, dia tidak mampu menyembuhkan dirinya ketika dia masih hidup, lebih-lebih telah meninggal dunia tidak bisa menyembuhkan dirinya dan orang lain. Ya. Nah, makanya nikmat, ya, beragama dengan dalil, beragama mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini lebih menenangkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, al-mayyitu yantafi'u bidu'a'il muslimina lahu bila niza'. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan manfaat dari doa kaum muslimin tanpa ada perselisihan. Berarti sepakat kaum muslimin, doa kita itu sampai kepada saudara kita yang meninggal dunia. Maka jangan kita bakhil berdoa. Ya, secara umum mendoakan kaum muslimin yang hidup maupun yang mati,
besar manfaatnya. Kenapa? Karena setiap doa kebaikan yang kita panjatkan, selalu malaikat itu mengatakan amin walaka bimitslih. Ya Allah, kabulkan, arti amin. Malaikat mengatakan demikian. Misalkan kita mendoakan, ya Allah ampuni dosanya si fulan, malaikat mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Walaka bimitslih, semoga kamu juga diampuni. Kita mendoakan saudara kita, ya Allah mudahkan rizkinya, malaikat juga mengatakan amin, semoga engkau juga demikian. Sehingga doa-doa malaikat itu boleh jadi itu yang terkabul, yang mendoakan balik kepada kita. Sehingga di antara rahasia kesuksesan, kebahagiaan adalah mudahnya kita berdoa kepada atau untuk saudara-saudara kita yang beriman. Karena ternyata kita dapat doa balik dari malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Boleh jadi doa-doa mereka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita bakhil mendoakan saudara kita yang beriman. Selama dia meninggal dalam keadaan iman, doakan dia ampunan, boleh. Doakan dia masuk surga. Jangan kita takut orang masuk surga. Surga masih luas, ya, tidak akan penuh, ya. Kemudian di antara amalan juga yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia adalah, ya, berhaji dan berumrah untuknya, ya, karena ada beberapa riwayat, ya, bahwa para sahabat bertanya, bolehkah menghajikan orang tuanya yang telah meninggal dunia karena dulu tidak sempat berhaji, ya. Sebagaimana di sini dalam hadis riwayat Bukhari, sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina bil hajj 'anil mayyit wal 'ajiz. Telah sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk berhaji, diniatkan untuk orang meninggal dunia, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku pernah bernazar, ya, anta hujja, untuk berhaji, falam tahujj, tapi dia belum sempat menunaikannya, hatta matat, sampai beliau meninggal dunia. Afa ahujju anha, bolehkah aku yang membayarkannya, bolehkah aku yang berhaji untuknya? Qala na'am hujji anha, rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya boleh, berhajilah untuknya, ya, rawahu al-Bukhari. Tapi tentunya kalau kita belum berhaji, maka kewajiban bagi kita lebih utama terlebih dahulu, ya. Kalau kita sudah berhaji dan kita niatkan haji berikutnya untuk orang tua, ya. Dan redaksi hadis ini memang nazar, dan nazar itu hutang. Hingga para ulama mengatakan kenapa ini boleh, karena dia seperti hutang, ya. Membayarkan hutang si mayit sebagaimana di dalam hadis yang lain bermanfaat baginya. Jadi nazar itu seperti hutang, ya. Dan para ulama menyebutkan nazar itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela itu kalau kita bernazar, ya, mengaitkan sebuah, ya, kesuksesan atau kenikmatan, baru dia akan beribadah. Ini yang kata Ibnu Taimiyah ini tercela. Misalkan, kalau saya berhasil, kalau saya lulus, kalau saya ini, saya akan umrah. Jadi dia tidak akan melakukan ibadah itu kecuali kalau dapat dulu. Ini yang kata para ulama, ya, dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil, ya, tidak mau beribadah kecuali dapat imbalan dulu. Nah, ini yang tercela. Kalau nazar yang tidak tercela, dia tidak mengikatnya dengan nikmat tertentu. Misalkan saya bernazar tahun depan
saya akan i'tikaf misalkan, tanpa ada mengaitkannya dengan amalan tertentu. Atau saya bernazar, pokoknya tahun depan saya harus umrah misalkan. Bernazar, ya, bulan depan saya akan full puasa Senin dan Kamis. Ini wajib ya, dan dia tidak tercela. Ya. Nah, begitu juga yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia adalah berpuasa dan bernazar untuknya. Maksudnya kalau dia punya hutang puasa, dia punya nazar yang belum dia tunaikan, maka kalau anaknya berpuasa meniatkan untuknya, nah ini juga sampai kepadanya. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaih. Ya. Di hutang puasa, misalkan wajib baginya berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, uzur, ya, belum sempat dia bayar, dia meninggal dunia, ini hutang, ya, maka ini boleh dibayarkan oleh walinya. Atau seperti tadi dia bernazar untuk berpuasa, tapi dia belum menunaikannya, nah ini juga hutang, boleh dibayarkan oleh walinya. Siapa walinya? Ya anaknya, ya, atau saudaranya, ya, atau bapaknya, dan seterusnya. Wa ajma'al ulama ala anna an-nadhra yuqda 'anil mayyit. Para ulama sepakat, ya, bahwasanya nazar yang dilakukan oleh mayit dan belum tertunaikan boleh, ya, dibayarkan oleh walinya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, berarti di antara amalan yang bermanfaat bagi orang telah meninggal dunia, ya, meskipun dia telah meninggal dunia tapi bermanfaat baginya, qada'ud dain anhu, membayar hutangnya berupa harta. Di orang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan hutang, maka hutang ini wajib dibayar. Kalau dia memiliki harta, maka sebelum warisannya dibagi wajib bayar hutangnya terlebih dahulu. Bagaimana kalau hartanya habis gara-gara bayar hutang? Ya, mana yang harus diwariskan? Berarti nggak ada warisan. Karena Allah ketika menyebutkan tentang warisan selalu mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah menunaikan wasiat yang dia wasiatkan atau setelah membayarkan hutangnya, ya. Sehingga merupakan pelanggaran kalau warisannya dibagi sementara hutangnya enggak dibayarkan. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ya, bergantung pada hutangnya. Sampai kapan? Sampai dibayarkan. Ya. Makanya Nabi SAW ketika sholat jenazah menyolatkan salah seorang sahabat, sempat beliau bertanya, apakah ini ada hutangnya? Sahabat yang lain mengatakan, iya, dia memiliki hutang. Kata Nabi, sholatkanlah saudara kalian. Nabi tidak mau menyolatinya, tapi sahabat Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, aku siap membayarnya. Maka Nabi SAW menyolatinya, dan selesai sholat Nabi selalu ingatkan, wahai Abu Qatadah, sudahkah kau bayar hutangnya tersebut? Kata beliau, iya. Baru dia mengatakan, al-an baridat jilduhu, oh berarti sekarang dia sudah adem di sana. Nah ini menunjukkan perkara hutang ini perkara yang besar,
sehingga merupakan tindakan kebodohan orang lari dari hutang dengan bunuh diri misalnya. Justru itu menyulitkan dirinya. Oh, dia bunuh diri berarti berpindah pengadilan dunia ke pengadilan akhirat. Jadi jangan dia kira dengan dia bunuh diri hutang itu bebas darinya, tidak. Bahkan lebih dahsyat lagi Nabi mengatakan yughfar lisyahid jami'u dzunubihi illa ad-dain. Diampuni orang yang mati syahid itu seluruh dosanya kecuali hutangnya. Ya. Makanya kita dilarang bermudah-mudah dalam berhutang kecuali kalau darurat. Termasuk daruratlah kebutuhan pokoknya. Dia tidak punya makanan, tidak punya beras, dia berhutang, enggak masalah. Kalau berhutang untuk bergaya ini tercela ya. Dia berhutang untuk bergaya. Nah, ini berarti dia bermudah-mudah dalam hutang ya. Jadi sekali lagi ya, hutang ya, kalau tidak tuntas di dunia maka akan dituntaskan di akhirat ya. Nah, ini bentuk keadilan Allah. Kalau hutang lunas dengan mati, betapa rugi orang-orang yang punya uang. Setiap dia nagih sudah meninggal, nagih sudah meninggal. Ini bukanlah keadilan ya. Jangan kita senang juga ya, menggelapkan hutang, pura-pura lupa misalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa ya. Iya, karena sudah azan, kita azan dulu. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du.
Jadi demikianlah kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan ma yantafi'u bihil mayyit ba'da mautihi. Apa saja yang dapat bermanfaat bagi seorang mukmin setelah dia meninggal dunia. Dan seperti yang kita katakan, semua kita pasti akan meninggal dunia. Bahkan setiap hari berganti mendekatkan kita kepada ajal kita. Ada yang sudah di pertengahan jalan, ada yang sudah sedikit lagi mau sampai. Maka sudah sepatutnya kita untuk memikirkannya dan mempersiapkannya, ya, memikirkannya dan mempersiapkannya. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis, ya, menyuruh kita bersegera beramal sebelum kesempatan beramal itu hilang. Dalam hadisnya beliau mengatakan badiru bil a'mal, segeralah, cepat-cepatlah kalian beramal, ya. Kenapa? Karena kesempatan beramal ini hanya sekali, yaitu di dunia ini saja. Kalau kita tidak beramal di dunia ini, itu berarti kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi beramal selama-lamanya, ya. Makanya penyesalan terdalam penduduk akhirat itu adalah kenapa dia tidak beramal dulu di dunia, dan dia menangis meminta agar dikasih kesempatan satu kali lagi untuk beramal saleh di dunia, tapi Allah tidak kabulkan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak kesakitan di neraka itu sambil meminta mengatakan Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami sekali lagi ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami berjanji akan beramal saleh yang dahulu kami tidak amalkan. Apakah Allah kabulkan? Tidak. Allah ingatkan dua nikmat itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami sudah berikan kalian umur yang cukup untuk berfikir? Berikan umur itu pertama Allah sebut umur ini. Kita sudah diberikan kesempatan, ada yang hidup 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Sudah berapa sholat yang bisa dilakukan, tapi dia tidak manfaatkan, sibuk dengan hal lainnya. Maka jangan salahkan kecuali dirinya. Kemudian yang kedua yang Allah sebutkan, waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Para ulama menafsirkan nadhir di sini, ada yang menafsirkan di antara peringatan itu tumbuhnya uban. Sudah tumbuh ubannya tetap aja bergelimang dosa dan maksiat, padahal sudah dikasih umur. Yang kedua juga nadhir berupa rasul, Allah berikan peringatan melalui rasulnya, tapi tetap tidak mempan. Makanya apa kata Allah di akhir ayat itu, fadzuqu. Apa arti fadzuqu? Rasakanlah, artinya fadzuqu, ya. Fama lidh-dhalimin min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, ya. Dia tidak memikirkan keselamatannya selama di dunia, dia zalim berarti terhadap dirinya, ya. Lalu dia menyesal di saat penyesalan itu tidak lagi berguna. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh, menyisihkan harta yang kita miliki untuk amal-amal jariyah, ya, sedekah jariyah, untuk amalan-amalan yang mengalir pahalanya, sedekah jariyah, mendidik anak kita untuk pendidikan yang benar, ini juga aset kita. Kemudian juga mengambil andil dalam penyebaran ilmu syar'i ini, karena ilmu ini juga akan terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Ya, demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada jamaah yang bertanya mungkin kita persilahkan, ya. Oh ya, silakan. Saat
Terus nanti setelah aliyah lah kita katakan. Nah sementara mungkin ini kemasukan dari kamu dia. Sekarang bagaimana kiat-kiatnya kita di pondok ini untuk memberikan pembinaan khusus terhadap anak-anak kita supaya nanti pulang dari sini ini yang masjid, ini yang masjid kan, ini kan tandanya. Yeah. Nah sekarang bagaimana? Terutama kita di LKSK ini, pengalaman saya ini. Yeah. Nah jadi bagaimana sekarang kita kerjasama kita antara katakanlah kami sebagai orang tua kak, tua anak, di mana bukti ini sudah sulit sekali kita melihat gambaran untuk menjadi jiran saleh di saat dia masih sanawiyah atau bukan sanawiyah. Yeah. Nah mudah-mudahan ini selanjutnya masukkan juga. Iya. Jadi beliau bertanya pentingnya memiliki anak saleh ya dalam hadis tadi, sehingga kata beliau apa kiatnya ya, agar anak kita ini terutama di jenjang sanawiyah kata beliau ya bisa giat dalam beramal saleh ya. Ya, ini semua harapan kita, guru maupun para wali santri, agar anak-anak yang kita didik ini menjadi anak yang saleh. Apa usahanya? Yang pertama harus ada kerjasama memang antara orang tua maupun para asatidz di pondok untuk sama-sama ya mengupayakan. Di antara upaya memiliki anak saleh ya doa pertama, tulus berdoa baik orang tua ataupun para guru, para pembimbing mendoakan, karena hati di tangan Allah. Allah yang mampu membuat anak yang tadinya nakal menjadi soleh. Allah mampu. Kita berdoa dengan doa yang tulus, perhatikan adab-adab dalam berdoa ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jadilah engkau soleh, solehlah dia. Kemudian di samping berdoa ada usaha juga ya. Yang paling penting juga keteladanan dari orang tua dan juga guru, karena anak-anak di usia-usia yang masih rentan ya, kayak SD, SMP, yang paling mudah dia lihat adalah contoh ya. Kalau dia melihat orang tuanya, gurunya memiliki akhlak yang mulia, rajin jaga salatnya, ibadahnya ya, sehingga dia juga mudah untuk mencontohnya ya, terutama di rumah ya. Di rumah, kalau di pondok kita lihat Masya Allah secara zahirnya mereka salat, menjaga salat 5 waktu dan berjamaah. Nah begitu juga ketika di rumah hendaklah hal tersebut ya dicontohkan, karena nasihat tanpa disertai dengan teladan juga sering dia mental ya. Suruh dia ayo kamu sholat, sementara yang menyuruh enggak sholat, misalnya suruh berakhlak mulia, yang menyuruh tidak berakhlak mulia. Seringkali ya yang menang itu adalah contoh itu daripada ucapannya. Nah kemudian yang ketiga, kita perhatikan juga pergaulannya, terutama di zaman sekarang. Kalau bergaul sama anak-anak yang tidak sholat, yang tadinya rajin sholat menjadi malas akhirnya sholat. Oh dia bebas bergaul, tidak pernah kita kontrol, kita bebaskan ya, akhirnya wal'iyadzubillah bergaul sama yang meninggalkan sholat, yang minum khamar misalnya, yang keluyuran tempat-tempat yang tidak baik ya. Sehingga tadinya anaknya lurus menjadi bengkok ya. Nah kemudian juga yang perlu kita perhatikan ya, sering-sering nasihat itu juga ya, nasihat agar anak ini beramal itu bukan karena takut atau karena terpaksaan. Nasihat ini berupa apa? Kasih tahu dia keutamaan dari sholat itu apa, ganjarannya, kasih tahu juga tentang bahaya dari meninggalkannya, resiko dan dosa dari meninggalkan sholat. Ini juga penting, mendasari ya, amal saleh itu dengan ilmu. Ini seperti tanaman yang memiliki akar sehingga lebih awet dia. Tapi kalau hanya ancaman saja isinya, pukulan, ancaman, ini dia akan mengamalkan ibadah itu karena rasa takut saja. Ini juga memang dibutuhkan, tapi kalau hanya itu, nanti ketika kita tidak ada
nggak ada lagi yang ditakuti, ya akhirnya dia tidak mengamalkannya kembali. Dan yang terakhir, kita ini ranah kita hanyalah berusaha memang, nasihat, mencontohkan, berdoa. Sekiranya kita sudah maksimal dan tetap dia belum menerima, jangan kita putus asa. Karena memang bukan kita yang memegang hati manusia, termasuk hati anak kita. Jangan kita putus asa atau bahkan melakukan hal yang ekstrim. Kita cederai dia, pukul sampai geger otak misalkan, itu sampai ini bukan hal yang terpuji. Karena kalau kita sudah berusaha, itu sudah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada anaknya para nabi kan tidak dapat hidayah meskipun sudah maksimal, menunjukkan berarti Allah lebih tahu siapa yang pantas diberikan hidayah dan siapa yang tidak. Tapi kita ini sudah berusaha apa tidak, gitu, ya. Jadi setiap yang berusaha dia telah berhasil, dia punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu mungkin yang bisa kita jawab. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, jadi orang yang menyumbang di masjid misalkan, niatnya bagus untuk orang tuanya misalkan, dan qadarullah masjidnya dipindah atau dirusak, ya. Ya mudah-mudahan niat dia memang untuk amal jariyah, ya. Mudah-mudahan tetap pahalanya tercatat untuknya, karena itu di luar kemampuan dia sudah, ya. Mudah-mudahan. Bagaimana dalam hadis juga, seorang yang meniatkan sebuah kebaikan sekalipun tidak terwujud karena ada kendala, Allah tetap tulis untuknya pahalanya. Itulah pentingnya juga niat itu, ya. Jadi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian, tetap tercatat sebagai amal jariyah. Ya, betul. Ya. Ya. Iya. Iya, jadi terkait hutang ini, ada kadang kasus saking lamanya hutang ini sehingga nilai uang, ya, mengalami inflasi jauh. Bahkan ada yang lebih ekstrim dari itu, dia sudah berhutang mungkin 20 tahun yang lalu, ya. Di saat di situ 1 jutanya bisa beli 10 ara tanah misalkan, tahu-tahu sekarang diberikan 10 juta juga, ya. Enggak ada nilainya, atau 1 juta sudah tidak ada nilainya. Ana sempat juga membaca fatwa terkait masalah ini, yang kesimpulan jawabannya, jika selisihnya begitu jauh, maka alangkah bagusnya melihat nilai uang di saat itu. Berarti makanya patokan mungkin disebut tadi beras, mungkin lebih akurat emas, ya. Harga emas di saat itu, ini lebih bagusnya. Ya, tapi kalau selisihnya hanya sedikit, ya, sebagian, ya, para ulama mengatakan, ya, masih wajar lah meskipun dibayar dengan senilai itu, misalnya jarak berapa bulan atau setahun. Kalau selisihnya sedikit, ya mungkin bisa dengan membayar nominal yang sama. Tapi kalau selisihnya jauh, ya, paling bagusnya memang yang meminjam, kalau dia ingin, ya, membayar dengan pembayaran yang paling tepat, ya, memperhatikan nilai uang juga di masa itu, ya. Karena harta dia di masa itu mungkin itu harta yang sangat bernilai besar, saking lamanya dia membayar sehingga
nilainya berkurang kalau dengan nominal tersebut. Ya, sehingga intinya jawaban kita adalah kalau memang selisihnya sudah jauh, maka kita perlu pertimbangkan bayar dengan nilainya saat itu, ya, nilainya saat itu. Dan juga kalau memang kita antisipasi dia ini akan lama membayar, alangkah bagusnya dibicarakan di awal, ya. Ini juga lebih bagus. Nanti kalau bayarnya lama, kita bayar dengan nilai uang saat ini. Biasanya sebagai patokannya nilai emas saat itu, misalkan bisa mampu membeli 10 gram saat itu, tahu-tahu nanti sudah tidak bisa beli 1 gram pun. Nah, tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan, ya. Jadi wallahu alam, kalau nilainya sangat jauh selisihnya, ya perlu dipertimbangkan nilainya saat dia meminjam itu, ya. Wallahu alam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.